Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan tentang kaidah pencacahan khususnya untuk faktorial ya. Jadi sebelumnya untuk membahas atau menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan rumus-rumus permutasi, kombinasi, maka siswa khususnya kalian yang tengah berada di kelas 12 baik MIPA maupun IPS harus memahami dulu faktorial dan notasinya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini kalian sebagai siswa harus memahami notasi faktorial dan cara menentukan hasilnya, kemudian dapat menentukan permutasi dari n unsur yang berbeda, serta dapat menentukan permutasi dari unsur yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari video pembelajaran berikut, khususnya untuk kaidah pencacahan tentang notasi faktorial. Yuk kita langsung ke faktorial. Apa yang dimaksud dengan faktorial ya? Faktorial merupakan bentuk perkalian bilangan bulat positif yang berurutan. Perkalian bilangan bulat positif ya yang berurutan. Berarti kalau dinotasikan definisi di atas, kalau dijabarkan definisi faktorial itu jika diketahui n faktorial, faktorial notasinya di sini tanda seru ya, maka dijabarkan karena sesuai definisi merupakan bentuk perkalian bilangan bulat positif. Maka kalau n berarti dimulainya dari n ya, n kali lalu berkurang satu per satu, n-1 kali n-2 kali terus dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Nah 1, 2, 3 ini merupakan bilangan bulat positif, atau bisa juga ditulis atau dibalik ya penulisannya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n-2 kali n-1 kali n begitu, karena dalam perkalian bersifat komutatif. Di sini ada definisi tambahan bahwa bagaimana kalau ditemukan soal 0 faktorial, sedangkan 0 itu bukan bilangan asli. Nah, untuk 0 faktorial ini dinyatakan dengan 1 sama dengan 1 faktorial. Oke. Itu catatan untuk faktorial ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Contoh pertama, tentukan nilai dari bentuk faktorial berikut. Yang pertama 5 faktorial, yang B 3 faktorial, C 8 faktorial dibagi 6 faktorial, dan D 4 faktorial kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang ditanyakan pada contoh soal nomor 1 ini adalah nilai dari bentuk faktorial berikut. Yuk, kita lihat pembahasannya untuk contoh 1 ini. 5 faktorial kalau merujuk kepada rumus definisi n faktorial adalah seperti ini ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai 1. Kita tinggal hitung seperti biasa saja. Ini hasilnya adalah 120. 5 kali 4 20 kali 6 20 kali 6 120 ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang B dengan cara yang sama. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 atau 6. Ya, ini nilai-nilainya ya. Jadi 5 faktorial nilainya 120, 3 faktorial nilainya 6. Kemudian ada lagi bentuk pembagian, 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Kalau menurut definisi seperti ini kan, dari perkalian bilangan asli dari 8 sampai 1. Untuk 6 faktorial dari 6 sampai 1. Kita juga boleh menghitung berapa ini setelah dikalikan dibagi yang bawah. Atau dengan cara mudah juga kita bisa membaginya untuk unsur yang sama seperti berikut. Nah, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kita bagi saja, dicoret sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7 atau 56. Nah, itu lebih mudah ya. Selanjutnya bagaimana kalau bentuknya lebih kompleks seperti ini? 4 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 5 faktorial dibagi 8 faktorial. Dengan cara yang sama seperti ini. Nah, untuk penulisan selanjutnya, jika kita menemukan soal dengan nilai faktorial agak tinggi, kita bisa berhenti pada nilai faktorial tertentu ya, notasi faktorial tertentu. Karena di atas ada 5 faktorial, yang bawah kita hentikan hingga 5 faktorial, sehingga kita tidak perlu menjabarkannya sampai angka 1. Lalu ini bisa kita bagi 5 faktorialnya.
Ya, kita coret atau kita bagi seperti ini. Lalu ada juga angka yang sama atau nilai yang sama, 3 kali 2 adalah 6, sehingga diperoleh 4/56 atau 1/14. Seperti itu ya. Mudah bukan? Jadi untuk menentukan nilai faktorial tinggal menentukan hasil kali secara berurutan, bilangan bulat positif, bilangan asli positif 1 hingga bilangan asli 1 sampai n faktorial, sampai n bilangan itu sendiri. Yuk, contoh kedua, tentukan nilai dari, nah ini bentuk penjumlahan, pecahan. Ya, saya ulangi tayangannya. Ini bentuk pecahan dari bentuk faktorial. 1/2 faktorial ditambah 2/3 faktorial. Lalu yang B, 6/3 faktorial dikurangi 12/4 faktorial. Untuk yang C, 4 faktorial dibagi 5 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Yuk kita lihat pembahasan untuk contoh kedua ini. Nah, 1/2 faktorial ditambah 2/3 faktorial sama dengan kita seperti halnya dalam pecahan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Untuk 2 faktorial ini agar menjadi 3 faktorial, maka 2 faktorial ini harus dikalikan 3 ya. Kita buat seperti ini penyebutnya supaya sama. Nah, 2 faktorial ini kita kalikan 3 supaya sama menjadi 3 faktorial. Otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 3 sehingga diperoleh 3/3 faktorial ditambah 2/3 faktorial. Nah, ini sudah sama penyebutnya, maka hasilnya adalah 5/3 faktorial atau 5/6 karena 3 faktorial sama dengan 6. Mudah ya. Oke, sekarang yang bentuk yang kedua, yang B, 6/3 faktorial dikurangi 12/4 faktorial. Kita samakan penyebutnya seperti tadi dengan cara yang sama. 3 faktorial ini agar menjadi 4 faktorial, maka dikalikan 4. Nah, otomatis pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. Sehingga diperoleh 24/4 faktorial dikurang 12/4 faktorial. Karena penyebutnya sudah sama, ini berlaku pengurangan 24 dikurangi 12 berarti 12/4 faktorial, atau kita hitung menjadi 12/24. Ini juga bisa disederhanakan ya menjadi setengah. Oke. Mudah sekali. Sekarang yang C. Bagaimana yang C? 4 faktorial ini boleh dikalikan menjadi 5 supaya menjadi 5 faktorial. Otomatis yang atas juga harus dikalikan 5. Tetapi bisa juga nih yang 5 faktorial diuraikan menjadi 5 kali 4 faktorial. Yuk kita lihat. Nah, saya bentuk seperti ini bahwa 5 faktorial itu sama dengan 4 faktorial kali 5. Berarti ada unsur yang sama nih bisa dibagi. Begitu juga yang 5 faktorial dibagi 4 faktorial, kita bagi saja unsur yang samanya seperti ini. Nah, ya, sehingga diperoleh 1/5 ditambah 5 atau 5/5. 5/5 itu untuk contoh yang C. Bagaimana untuk contoh kedua ini? Mudah ya, walaupun dalam bentuk pecahan. Jadi proses aljabarnya sama, yaitu menyamakan penyebut dari pecahan yang ada pada soal yang dimaksud. Kita lihat selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sekarang dibalik. Nyatakan dalam bentuk faktorial. Jadi ini diminta untuk mengubah ke dalam bentuk faktorial. Bagaimana perkalian dari 3 kali 4 kali 5 bentuk faktorialnya. Kemudian yang B, bentuk 10 kali 9 kali 8 dibagi 5 kali 6. Bagaimana bentuk faktorialnya? Lalu yang C, 5 kali 6 kali 9 kali 10 dibuat menjadi bentuk faktorial. Nah, lihat yang C ini adalah rentetan perkalian bilangan yang tidak berurutan ya. Apakah bisa dibuat bentuk faktorial? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, hasil kali 3 kali 4 kali 5 kita nyatakan dalam bentuk faktorial. Untuk menjadi bentuk faktorial, maka ini harus sampai angka 1 kan? Karena definisi faktorial itu, bilangan itu sendiri sampai 1 ya, sebagai bilangan asli. Berarti untuk sampai 1 dia kurang 1 kali 2 kan? Maka kita tambahkan. Nah, seperti ini. 1 kali 2 ini merupakan tambahan untuk memenuhi definisi faktorial. Dengan cara yang sama, maka untuk
agar tidak mengubah nilai, maka dibagi angka yang sama, yaitu dibagi 1 kali 2, sehingga yang atas mengikuti rumus definisi faktorial menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, inilah bentuk dari faktorial hasil perkalian 3 kali 4 kali 5. Jadi intinya harus mengubah dulu menjadi perkalian hingga angka 1 ya. Oke, sekarang yang B. Nah, 1098 supaya sampai angka 1 dia kurang 7 faktorial kan? Yuk kita lihat, saya jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk yang putih ini 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 agar menjadi 10 faktorial, maka dia harus dikalikan 7 faktorial. Nah, 7 faktorial. Dengan cara yang sama, agar tidak mengubah nilai, maka yang bawah juga penyebutnya dikalikan 7 faktorial, sehingga adil ya. Oke, sekarang yang bawah atau penyebutnya 5 kali 6 supaya menjadi 6 faktorial, maka dia harus dikalikan dengan 4 faktorial. Agar tidak mengubah nilai, maka pembilangnya juga dikalikan angka yang sama, yaitu dengan 4 faktorial. Sehingga dari 10 sampai 7 faktorial ini menjadi 10 faktorial. Ini tetap 4 faktorial, ini 7 faktorial, dan sebelahnya 6 faktorial. Hasilnya seperti ini. Nah, 10 faktorial kali 4 faktorial dibagi 7 faktorial kali 6 faktorial. Oke, bagaimana yang C? Ini adalah perkalian bilangan asli yang tidak berurutan. Bagaimana? Apakah ini bisa? 5 kali 6 kali 9 kali 10. Kalau kita lihat 5 kali 6 adalah 2 bilangan asli yang berurutan. Begitu juga 9, 10. Berarti supaya 9 kali 10 ini menjadi 10 faktorial, maka kita kalikan dengan 8 faktorial kan? Sedangkan 5 kali 6 ini supaya menjadi 6 faktorial, kita kalikan dengan 4 faktorial. Yuk kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, agar menjadi 10 faktorial, maka 10 kali 9 ini harus dikalikan dengan 8 faktorial. Maka agar tidak mengubah nilai, otomatis penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 8 faktorial. Untuk 5 kali 6, agar menjadi 6 faktorial, maka dia dikalikan 4 faktorial. Dengan cara yang sama, agar tidak mengubah nilai, maka penyebutnya juga dikalikan 4 faktorial. Sehingga dari 10 ke 8 faktorial ini nilainya jadi 10 faktorial. Dari 4 faktorial hingga 6 ini menjadi 6 faktorial. Nah, ini hasilnya. Mudah bukan untuk mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk faktorial ya. Jadi nanti bisa dipelajari kembali dari video pembelajaran tentang faktorial ini. Ini ada catatan, jika 6 faktorial merupakan hasil perkalian bilangan asli berurutan 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka 6 faktorial sama saja dengan 6 kali 5 faktorial. Dengan demikian berlaku untuk yang lainnya, n faktorial dibagi n-1 faktorial adalah n. Nah, dari mana? Nah, 6 faktorial ini berarti kan 6 faktorial dibagi 5 faktorial, maka hasilnya adalah 6. Seperti ini. Demikian untuk penjelasan pada video pembelajaran kali ini tentang faktorial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalian yang saat ini tengah berada di kelas, telah duduk di kelas 12 MIPA maupun IPS pada mapel matematika wajib atau matematika umum, dapat menerapkannya dalam mapel tersebut. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan berlatih dari soal-soal yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.